Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun arkanul islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Fasal menerangkan satu fasal rukun-rukun Islam, jumlahnya ada 5. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, melakukan ibadah haji ke Baitullah bagi orang-orang yang mampu. Pada kesempatan yang lalu, para hadirin wal hadirat, kita sudah menjelaskan tentang rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, membuat persaksian kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Nah, yang kedua, rukun Islam yang kedua, bahwasanya kita miliki rukun Islam yaitu mendirikan sholat. Sholat ini banyak sekali dalilnya yang menyatakan bahwasanya sholat itu sebagai rukun Islam. Bahkan secara spesifik Rasulullah SAW bersabda bahwasanya sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Siapa yang mendirikan sholat, maka dia mendirikan tiang agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat, maka merubuhin bahasa orang Indonesia nih, apa namanya? Meruntuhkan, merubuhin, jelek banget. Meruntuhkan agamanya. Saking begitu pentingnya, dalam sabda lain Rasulullah SAW bersabda, as-sholatu wi'aul amal. Sholat itu wadahnya amal. Kalau Bapak melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan haji, umroh, sedekah, itu amal-amalnya itu seperti air atau seperti elemen-elemen yang lain. Misalkan kalau diibaratkan buah, zakat itu buah anggur, terus puasa itu buah pir, lalu haji itu buah delima, gitu ya, jauh amat ke delima ini. Terus umroh dan lain sebagainya bling-bling, kan begitu ya. Tapi sholat itu wi'aul amal, wadahnya. Kalau ada buah-buahan nggak ada wadahnya, kurang bagus tuh. Datang ke rumah ustadz, berkunjung ke rumah ustadz atau ke rumah orang yang sakit atau ke rumah sakit, bawa buah digondol begitu, nggak digembol, nggak pakai apa-apa, nggak pakai plastik, nggak pakai tempat yang rinjing, yang buat bikin parcel. Kita gelontorin begitu aja. Mending kalau yang dibawanya pir sih nggak apa-apa. Kalau bengkoang sama nanas kan kagak enak kelihatannya. Maka kurang cakep tuh, kurang estetik. Bahkan tidak ada yang mewadahi. Sholat itulah wadahnya. Ini kopi ibadah yang lain misalkan, sedangkan cangkirnya itu adalah sholat gitu. Contohnya begitu ya. Maka kalau kita melaksanakan sholat dikasih cangkir, sama saja ada kopi pakai cangkir masuk tuh, cakep tuh. Kan begitu ya. Ada cangkirnya, ditaruh cangkir. Coba kalau ada kopi nggak ada cangkir, ditaruh di bawah, cakep enggak? Kopi, air panas, gula diseduh di lantai atau di piring. Kalau piring masih mendingan deh sebagai wadah. Kalau di lantai, naudzubillah summa naudzubillah. Biar kata kopinya kopi celeng juga saya kagak mau. Kopi yang bagus gitu ya. Misalkan kopi dari Arabica sana, dari lain-lain. Maka kata Rasulullah, as-sholatu wi'aul amal. Saya pernah dikasih gambaran oleh guru saya, Mbak Umar Faruk. Guru saya, Syekhina wa murabbi ruhina Mbak Umar Faruk. Beliau itu pernah ngasih gambaran saya, Cung, kalau kamu melaksanakan ibadah dikasih skor sama Allah itu 0.
dikasih skornya 0. Wajib tamrin, puasa, skornya 0. Lalu zakat, tetap dikasih skornya 0. Nolnya udah 2 tuh. Ada 0 puasa, ada 0 zakat. Pergi haji dikasih 0 lagi. Jadi 3. Tetap aja tapi skornya 0, nilainya 0. Tapi kalau ada sholatnya, maka sholat itu angka 1. Makanya disebut wi'aul amal. Ketika kita melaksanakan sholat dikasih angka 1, ada puasa ditambah 0 jadi 10. Tambah zakat ada lagi nolnya 2 jadi 100. Tambah haji nolnya 3 jadinya 1000. Begitu seterusnya. Tapi kalau tidak ada sholatnya, bobotnya 0. Biar banyak juga 0, tetap aja 0. Begitu. Jadi nggak berguna tuh. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW menyatakan, jika amal ibadah sholatnya diterima oleh Allah, maka kubilat sairu amali, maka diterima seluruh amal ibadah kita. Wa idza fasadatis shalah fasada kullah. Jika sholatnya nggak diterima, maka semua juga nggak diterima. Maka sholat itu adalah wi'aul amal, wadahnya amal. Nah, itu dalam beberapa sabdanya Rasulullah. Belum lagi perintah-perintah iqamis sholah wa itaiz zakah. Perintah sholat pasti beriringan dengan perintah zakat. Yang saya mau tanya sama ibu sama bapak, ibu kan suka baca Quran, hatam katanya 3 hari sekali, kata Ustaz Tajudin. 3 hari sekali. Kalau bapak-bapak katanya 2 hari sekali malah. Betul ya Pak Ji ya? Kulhu 3 kali. Kulhu 3 kali, hatam 1 kali. Pinter dah kalau orang Al-Hidayah, mau udah saya tahu banget. Ketika kita melaksanakan baca Quran misalkan, apa namanya, ibu-ibu kan baca Quran, ada perintah tuh, bapak-bapak juga baca Quran, ada perintah iqamis sholah wa itaiz zakah. Yang jadi pertanyaan, Allah memerintah kita dalam Al-Quran kaitannya dengan perintah sholat berapa kali? Ya 5 sholatnya. Dalam Al-Quran berapa kali itu kalimat iqamis sholah diulang? Katanya hatamnya 3 kali sehari. Sehari 3 kali. Ada berapa? Iya, pinter deh. Berapa? Berapa? 5 kali aja. Banyak Pak Ji. Perintah sholat dalam satu Al-Quran menurut Bapak Quraisy Shihab, makanya jangan main-main tuh, Pak Quraisy Shihab itu orang hebat, neliti ayat ini turun berapa kali. Saya mah nggak sampai tuh mikirin berapa kali perintah sholat. Yang berperintah sholat yang berbarengan dengan perintah zakat itu sebanyak 184 kali. Nggak percaya hitung, cari sendiri. Kalau barengan sama itaiz zakah. Di luar itaiz zakah hanya sholat saja perintahnya, banyakannya 212 kali diulangnya. Tuh Pak Quraisy Shihab yang punya tuh. Makanya nggak main-main. Bapak, ibu ngitung nggak? Jangan Bapak, Ustadz aja kagak. Saya juga males banget ngitungnya. Itu perintah sholat berapa kali kan gitu. Dulu kalau Ustadz Tajudin, Ustadz Miftah itu, kalau dulu waktu di pondok pesantren ada kitab namanya Fathir Rahman. Ya, untuk apa namanya? Untuk indeks Al-Quran itu biasanya kelihatan itu. Indeks Quran itu ada tuh, Fathir Rahman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini perintah sholat begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada kita. Yang jadi masalah, kapan sholat itu disyariatkan oleh Allah? Kapan sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu pergi Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab malam. 27 Rajab. Ayatnya jelas tuh, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bepergian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Namanya Isra. Maka ibu kalau pulang kampung malam jam 12 berangkat. Mau kemana? Mau Isra. Sombong sekali, bahasa Arab itu. Tapi benar itu. Berjalan malam namanya
Isra. Mau pulang kampung kemana aja, mau jalan kemana aja. Saya kalau bercanda sama istri saya, kalau malam nggak bisa tidur, pengen makan sekedar bubur kacang gitu, ya kita Isra. Ayo kan gitu, disambut jalan, muter, udah capek baru pulang. Berjalan malam. Jadi Nabi Muhammad berjalan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. 1/3 malam selesai. Lalu dari Masjidil Aqsa menuju Rafrafil Akhdar, Sidratil Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Mi'raj. Bahasanya Mi'raj. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ra'ai malaikatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di langit pertama melihat malaikat. Ada malaikat berbaris-baris seperti barisnya para tentara. Berdiri aja. Berdiri doang. Munzu khalaqahu ila yaumil qiyamah, dimulai dari dia diciptakan sampai nanti hari kiamat, tugasnya berdiri aja. Itu malaikat tuh. Karena malaikat la ya'suna ma amarallah. Kalau kita disuruh ke barat, kita ke timur. Manusia punya nafsu. Anak saya, Pak, Bu, anak saya disuruh belanja. Tolong belikan ayah rokok, ada tamu. Rokoknya apa ya? Jisamsu. Balik lagi, nggak ada ya, kan gitu, nggak ada rokok Jisamsu. Adanya apa? Adanya coba carikan Sempurna, gitu. Balik lagi dia ke warung Sempurna, nggak ada juga kebetulan. Balik lagi ngomong sama saya, ya nggak ada rokok Sempurna. Udah seadanya aja. Pulang bawa sabun colek, Bu. Nah, aku mau sabun colek, saya bilang kan gitu. Saya bilang kok bawa sabun colek? Katanya seadanya aja. Di warung adanya sabun colek ya. Ampun, saya bilang kan gitu. Itu manusia tuh, manusia. Ibu suka nyuruh anak begitu nggak? Saya. Manusia itu punya cipta karsa dan rasa, kan gitu ya. Manusia itu punya kebudayaan, punya akal pikiran, punya hawa nafsu. Maka manusia itu bisa memodif apa perintahnya Allah, kan begitu. Kata Rasulullah SAW, contoh saja dalam sholat. Ketika sholat, ketika tahiyat, yuharrikuha ala sobi'ah, menggerakkan jarinya. Ini urusan menggerakkan ya. Asyhadu an la ilaha illallah, menggerakkan. Karena manusia ini makhluk yang punya hawa nafsu, cipta karsa dan rasa. Bahasa menggerakkan itu nggak cukup sendiri, diutak-utak, tak tuk tuk, tak tuk tuk, tak tuk tuk, tak tuk tuk. Ada nggak yang kayak gitu? Lah iya kan? Tapi nggak bisa disalahkan. Nggak bisa disalahkan, tidak juga bisa dibenarkan. Namanya manusia, kan begitu. Gitu. Jadi karena punya kebudayaan, punya hawa, punya nafsu, maka manusia itu bisa memodifikasi ibadah. Modifikasi ibadah itu namanya bid'ah. Paham kagak ini? Ya. Cara manggil orang ketika azan di Indonesia dulu pakai bedug sama kentongan. Budaya itu, Pak. Nggak ada zaman Rasulullah. Karena nggak ada zaman Rasulullah namanya bid'ah. Tapi tidak semua bid'ah itu jelek. Bahkan bisa menjadi perkara yang menopang daripada amal ibadah. Ini bid'ah. Itu ngaji direkam bid'ah. Ngaji pakai mic bid'ah. Tapi kalau saya nggak pakai mic, amit-amit. Teriak-teriak sampai saya ke belakangan gitu. Ongkos kagak seberapa, sakit tenggorokan saya. Misal diopnamnya seminggu misalkan gitu, gara-gara ngaji, lah mendingan kagak usah dah, mendingan pakai bid'ah saya mah. Bener apa enggak, Pak? Bener ya. Bapak mau pulang kampung, tidak tersedia kereta, tidak tersedia pesawat, kan begitu ya. Tidak tersedia kereta, tidak tersedia pesawat, adanya mobil, adanya motor. Pulang kampung naik mobil, naik motor, bid'ah. Kata siapa bener? Kalau mau bener ikut Rasulullah, pulang kampung naik onta. Uyuh, naik onta, minjem dulu dari jangan jauh-jauh tuh, di situ tuh Ragunan, Arab jauh amat, minjem onta. Uyuh, naik onta. Ya Allah, saya pengen tahu itu Pak Haji Suganda naik onta kayak gimana ya kan gitu. Saya pikirin tuh gitu. Udah kalau orang Ceger mah nggak usah pulang kampung, gak ada kampungnya. Kayak saya tuh pulang kampung 5 menit. Baik, paham ya Pak ya? Jadi Rasulullah SAW ra'ai malaikatan qama munzu khalaqahu ila yaumil qiyamah. Dia berdiri dimulai dari diciptakan sampai hari kiamat.
nggak pernah merubah posisinya, berdiri aja. Masya Allah, luar biasa. Kata Rasulullah SAW, Jibril itu siapa? Malaikat yang sedang beribadah. Ibadahnya berdiri doang. Iya, berdiri doang. Naik lagi ke langit kedua, ro'ai malaikah, melihat malaikat yurakka'un Allah, sedang ruku kepada Allah. Lagi ruku aja, lagi ruku begitu. Kata Rasulullah, ini lagi ngapain nih malaikat nungging? Kata malaikat Jibril, yurakka'un Allah, sedang beruku kepada Allah. Di dalam ruku juga mentasbihkan Allah. Maka ada kalimat subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Langit kedua tuh, soft bersop malaikatnya, melihat malaikat berbaris-baris, ternyata sedang ruku. Naik ke langit ketiga, melihat ro'ai malaikatan ya'tadilun Allah, ada malaikat yang sedang berdiri tapi sambil i'tidal. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min say'im ba'da. Itu kalau dibaca fathah. Kalau ibu kan bacanya domah. Rabbana lakal hamdu. Yang dari Rasulullah itu bukan Rabbana lakal hamdu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang dari Rasulullah itu pakai fathah. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min say'im ba'da. Ibu kok pakai domah? Dari siapa? Belajar dari mana? Ustadz siapa? Bukan dari saya nih, bukan dari saya nih. Dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Dari guru ngaji. Tanya guru ngajinya dari siapa? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pakainya di fathah. Tapi ini urusan nahwu, di domah juga boleh. Cuman harus tahu alasannya. Kenapa di fathah, kenapa di domah? Kalau mau tahu alasannya, tanya Ustaz Tajuddin. Kan gitu. Kalau nggak bisa jawab, ke rumah saya. Man bawa kopi sama mangut. Nggak usah yaelah, masakan ke rumah lenggang kan kagak enak kan gitu. Ngobrol ilmu agama kan gitu lenggang, enak nggak Pak Dayat? Nggak enak, sambil ngopi kan enak kan gitu. Oke ya, itu ada ya'tadilun Allah, sedang i'tidal kepada Allah. Baca Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min say'in ba'da. Dibaca itu mundu khalaqahu ila yaumil qiyamati, dimulai dari dia diciptakan sampai hari kiamat. Tuh malaikat kerjaannya begitu aja, nggak pernah berubah. Naik lagi ke langit keempat, melihat malaikat yusajidunallah mundu khalaqahu. Ada malaikat yang lagi sujud dari mulai dia diciptakan. Ini awal terbentuknya sholat ya Pak ya. Yusajidunallah, sedang sujud dari mulai dia diciptakan. Ternyata Nabi Muhammad itu sense of humornya tinggi Pak, senang bercanda. Rasulullah itu senang bercanda. Maka kalau ada ustadz, ada kiai, ada habaib, kok nggak senang bercanda, nggak ikut Rasulullah itu. Makanya saya senang bercanda Bu. Ibu bapak udah puyeng sama urusan dunia, masuk pengajian tambah puyeng. Wah itu Islam nggak solutif namanya. Iya kan, puyeng urusan anak, puyeng urusan suami, puyeng urusan rumah tangga, puyeng urusan bayar listrik dan lain sebagainya kan gitu ya. Puyeng ini kepala, masuk masjid ngaji tambah puyeng, berhenti aja ngajinya. Iya harus berhenti. Maka ngaji itu harus jadi solusi. Paling kagak biar kata kita banyak utang, masuk masjid lupa dulu. Gimana caranya? Wah kita hai bersama, minum kopi bareng, makan mangut bareng, makan tunjang bareng, kan gitu ya. Lupa tuh, masuk ke rumah nyut-nyutan lagi kepala, nyut kan gitu. Itu namanya agama. Jadi kalau bapak ngaji tegang banget, serius banget, nggak ikut Rasulullah. Rasulullah ketika ada malaikat sujud, humornya keluar, seneng humor Rasulullah itu. Satu diantaranya pernah satu waktu, ya sebelum ini, Rasulullah itu humor sama nenek-nenek. Ada nenek-nenek bilang, ya Rasulullah, saya cinta Anda, saya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah saya nanti masuk surga? Nggak ada nenek mah nggak bakalan masuk surga. Nangis nenek-nenek. Ya Allah, saya nggak bisa masuk surga. Nggak bakalan, nenek mau masuk surga kan gitu. Lah kok kenapa ya Rasulullah? Karena nanti di surga dikembalin ke 30 tahun lagi nek. Jadi nenek nanti kayak Demi Moore lagi, cakep lagi. Demi Moore artis tua banget ya Bu ya, kayak Nika Ardila lah begitu, cakep.
saya paling seneng artis di Indonesia itu Nika Ardila sama Desi Ratnasari. Yang lain lewat, Nafa Urbah lewat. Saya senengnya itu jangan dipaksa dong. Kalau Ustaz Tajuddin kan senengnya Nikita Mirzani. Salah apa siapa? Katanya iya bener katanya. Nikita Mirzani demennya kan gitu. Saya kagak. Lagi sidang terus Bu Nikita Mirzani itu nggak kelar urusan skincare. Ya Allah ya Rabbi. Paham ya Pak ya? Paham. Jadi ya Allah ya Rabbi itu kayak begitu. Ada malaikat tuh. Saya balik lagi ya. Rasulullah SAW itu seneng guyon, seneng bercanda. Nggak bisa nanti nenek 30 tahun lagi. Pak Jiganda sekarang 60 tahun. Besok masuk surga 30 tahun lagi. Lagi kuat-kuatnya. Pak Haji nanti 30 tahun lagi. Sepeda biasanya 10 kilo, ratusan kilo ntar di surga. Kan gitu. Kak saya kan sepeda kan gitu biasanya kan. Kuat. Terbang Dayat nih, baru 40 tahun, balik lagi 30. Makin ganteng lagi. Bang Amir balik lagi ntar Bang Amir kan gitu. Kelihatan. Jadi jasad kita ini hilang. Ibu nggak ada ntar yang kayak begini-begini. Cakep lagi ntar. Cakep lagi. Grace lagi. Hurun ain. Kembali seperti orang yang baru usia 17 tahunan kalau cewek itu. Sweet 17. Kan manis ya kalau sweet 17 ya. Kan gitu. Nah, Rasulullah ngelihat malaikat yang lagi sujud itu humornya keluar. Lalu kata Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril, turun dulu deh. Saya pengen ngelihat itu malaikat yang berbaris-baris. Turun Rasulullah di antara sujudnya malaikat. Lalu dicolek sama Rasulullah SAW. Dicolek sama Rasulullah. Konon, mohon maaf. Yang dicolek itu bokongnya. Bukan ini bercanda yang luar biasa ini. Jadi bokongnya dicolek, seret. Lalu kata Rasulullah, ayo Bril, lari. Naik lagi ke buruk, lari. Sambil baca, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya salam itu domirnya jama, bukan domir. Harusnya kan kalau saya sama beliau, Assalamualaikum. Tapi ini Assalamualaikum, domirnya jama. Assalamualaikum. Itu malaikat dengar salam karena udah pernah diperintahkan. Satu waktu nanti akan ada makhluk yang sangat luar biasa mulia akan menerima perintah dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan salam kepada kalian malaikat, tolong dijawab. Bangun malaikat itu dari sujudnya, duduk di antara dua sujud. Lalu dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada orang yang Assalamualaikum, dia tengok kanan, tengok kiri, gak ketemu orangnya. Nah kemana nih orang nih? Kemana ini orang? Ternyata Rasulullah udah ngibrit, udah jalan ke atas. Nah itu kan dari sujud menuju duduk di antara dua sujud. Lalu setelah menjawab salamnya Rasulullah SAW, nengok kanan nengok kiri nggak ketemu, maka sujud lagi tuh malaikat. Walidha sujud fis sholati sorot sajdatain. Maka karena inilah sujud di dalam sholat, dalam satu rakaat itu dua sujud. Karena malaikat urusannya kayak begitu, dikerjain sama Rasulullah. Kalau nggak dikerjain sekali doang tuh sujud. Karena Rasulullah humornya keluar, ngerjain malaikat, dia duduk, tengok kanan, tengok kiri, itu malaikat nggak ketemu, sujud lagi. Hatta yaumal qiyamah, sampai hari kiamat, sujud yang kedua. Maka walidha shorat sujud fi sholati sajdatain. Jadi sujud di antara di satu rakaat itu dua kali, lantaran ada malaikat yang disalamin sama Rasulullah SAW. Nanti ibu kalau ditanya sama anak-anak, sama cucunya, sama putranya, Pak, kenapa sih sujud kalau dalam sholat dua kali? Kalau kita kan ngotot, ya dari sononya. Enggak begitu. Ada syariatnya. Baru tahu ya? Kayaknya ngajinya bila Israel mulus. Kalau ngaji diceker bentar-bentar bila Israel. Saya mah kalau ada ngaji bila Israel kagak datang, Bu. Malaikat Israel lagi anteng-anteng disuruh datang. Kan gitu. Dah, naik lagi ke langit berikutnya. Ada malaikat yatasyahhadun wa yuhallilun wa yusabbihun wa yukabbirun. Ada malaikat yang sedang tasyahud, ada malaikat yang sedang tahlil la ilaha illallah, ada malaikat yang sedang baca takbir Allahu akbar, ada yusabbihun bertasbih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Maka kata Nabi Muhammad, bacaan apa
kata malaikat Jibril, yatashahadun, tasyahud, at-tahiyyatun. Ada yang baca tahlil, la ilaha illallah. Ada yang yusabbihun, bertasbih, subhanallah bihamdih. Ada lagi konon subhananya, subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Ada juga yang menyatakan terakhir Allahu akbar dengan kalimat Allahu akbar. Setelah melihat peristiwa ini, Nabi Muhammad di dalam hatinya terbersit. Ada kerentek dalam hatinya Nabi Muhammad SAW, pingin punya ibadah untuk umatnya yang kayak begitu. Maka ketika bertemu dengan Allah, a'lamu ma fis sudur, Allah itu tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada dalam hatinya Nabi Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh Muhammad, semua ibadah itu qad jumi'at lahu, saya kumpulkan jadi satu untuk kamu dan umatmu. Nanti ibadahnya namanya sholat. Maka dalam sabdanya Rasulullah, as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Tapi maknanya bukan mi'raj yang kayak Rasulullah. Awas, hati-hati. Kalau maknanya dimaknai sebagai mi'raj seperti Rasulullah, kufur kita, murtad. Bisa murtad. Kenapa saya katakan bisa kufur, bisa murtad? Karena mi'raj ini mukjizat. Nggak bisa kepada selain Nabi Muhammad, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi mi'raj ini dalam artian, kalau ibu mau berkomunikasi, mau mengeluh kesahkan segala kehidupan, problem kehidupan ibu, bapak, maka datanglah kepada Allah dengan sholat. Ayatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Begitu. Minta tolonglah kepada Allah dengan jalan sabar dan juga sholat. Sabar doang nggak sholat, salah. Sholat doang tapi kagak sabar juga salah. Jadi harus dua, sabar dan sholat. Ini dari sabdanya Rasulullah SAW. Setelah mi'raj, awalnya itu 50 waktu. Dikasih sama Allah, tuh sholatnya 50 waktu. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Ini saya ringkas saja. Ketemu Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi Musa, Muhammad, Nabi Musa itu kepo, Bu. Kepo atau kepo? Kepo itu pengen tahu, kepingin tahu. Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Allah sebagai hadiah ketika mi'raj? Ada ibadah. Ibadah apa? Namanya sholat. Dikasih berapa waktu kamu? 50 waktu. Nabi Musa ini awalnya ngeledek Nabi Muhammad. Umatmu itu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, terus nggak bisa konsentrasi, jarang bisa konsentrasi. Saya tadi ngelihat bapak sholat, apa benar konsentrasi kepada Allah? Bohong. Ada yang mikirin, aduh belum makan, ntar habis ngaji kira-kira beseknya apa nih? Gitu. Ada yang mikirin kayak gitu kan, banyak tuh. Saya kira-kira saya kan nanti habis ini langsung ke lobang buaya dibungkusin apa kagak ini ya? Saya sholat tadi begitu ngisi. Itu saya pikiran saya, ya Allah ya Rabbi, ada yang kayak gitu cara pikirannya. Sholat saja masih dalam kondisi mikirin dunia. Apalagi jadi khotib. Di khotib sholat Jumat. Ongkosnya berapa ya? Mikirin ongkos. Kan gitu. Ada kayak gitu, ada. Masya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang kayak gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata malaikat, kata Nabi Musa alaihissalam, umat kamu itu dha'fin, ma'asahwin, lemah, banyak lupanya, pelupa, kecil-kecil lagi. Kan gitu. Cuman abang aja yang gedean dikit. Yang lain kan kecil kan gitu. Apa kata Nabi Musa? Matur sana kepada Gusti Allah, minta dikurangin. Bulak-balik. Dari 50 dikurangin 45. Berarti 9 kali balik ya Pak ya? 9 kali balik. 9 kali 5 berapa? 45. 9 kali bulak-balik. Hilang 45, tinggal 5 waktu. Yang kita kenal dengan namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nabi Muhammad turun dari Isra wal Mi'raj, nyampe ke kota Makkah. Pada saat itu, Madinah ya? Makkah ya? Sampai ke kota Makkah karena 2 tahun sebelum hijrah. Sampai ke kota Makkah, Rasulullah SAW itu sampai waktunya subuh. Tapi Nabi Muhammad nggak sholat subuh itu. Satu-satunya sholat yang dilewat sama Nabi Muhammad itu sholat subuh. Lalu Allah SWT bilang,
Muhammad, ente udah diperintah sholat, kenapa nggak sholat? Jawaban Nabi Muhammad, lihat di Fathul Mu'in, li'adamil ilmi, ya Allah karena saya kagak punya ilmunya, kagak ngerti gimana sholat ini, nggak bisa, saya nggak ada ilmunya, gimana mau bisa sholat? Maka kalau orang ibadah harus punya ilmu. Maka kata Allah SWT, iya bener juga, berarti sholat subuhnya enggak tuh, karena belum ngerti, belum tahu, belum punya ilmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saya kasih guru privat. Dikasih guru privat. Guru privatnya malaikat Jibril alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sama Nabi Muhammad belajar, muridnya Nabi Muhammad rasih, bersih, pinter. Hatinya bersih. Malaikat Jibril gurunya bawa ilmu, ilmunya nur. Malaikat Jibrilnya nur. Tentu hatinya tentu bersih. Bersih ketemu bersih. Belum sampai zuhur jam 10 udah bisa Nabi Muhammad sholatnya. Jadi ngajinya singkat bener, semua ilmu tentang sholat jam 10 udah selesai. Ibu bapak saya kasih ngaji tiap minggu nggak kelar-kelar. Bener apa kagak ini? Iya, ngajarinnya kotor, yang diajarinnya debel, kagak nyambung, nggak nyeklek. Maka ada kiai-kiai kita, habaib-habaib kita, ngajinya sih kagak lama, sebentar, paling 15 menit, 10 menit, tapi wirid dulu, zikir dulu, baca maulid dulu, biar apa? Hatinya bersih, hatinya sudah nggak ada kotoran, hatinya nggak ada hasud, nggak ada iri dengki, ilmu datang sedikit, masuk cepet. Maka orang tua dulu Bu, Pak, ilmunya nggak neko-neko, sedikit tapi manfaat, diamalin. Kalau kita kan kagak, mulai sekarang nanya, itu amalan kayak tahlilan gitu emang ada dalilnya? Ada. Nanya dalil dulu, dikasih dalilnya, nih hadis riwayatnya, emang hadisnya soheh? Ditanya lagi tuh, ditanya soheh apa kagak? Soheh, adanya di kitab nomor berapa? Ditanya lagi, emang kagak mau ngelakonin orang sekarang? Orang sekarang emang gak mau ngelakonin, kan begitu. Makanya debat kunut, biar kata sampai ke bulan juga nggak kelar. Emang sekarang kayak begitu. Kalau orang dulu kan enggak, didengar dari gurunya, sami'na wa ata'na, setelah dia dengar langsung dipraktekkan. Maka amalia-amalia ibu, amalia-amalia bapak, dan kita sekarang yang kita kerjakan itu sebenarnya hasil reproduksi daripada orang-orang tua kita, yang dimana orang tua kita itu diajarkan dari gurunya dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Nggak usah bingung. Orang tua dulu makan enteng. Tong, jangan duduk di depan pintu. Emang kenapa sih mak? Pamali. Udah cuman segitu doang. Padahal makan ribet Pak. Orang duduk di depan pintu kita masuk kan susah. Kan gitu. Padahal itu ajaran Rasulullah. Memang Rasulullah melarang untuk duduk di depan pintu. Cuman dibungkus dengan nama pamali. Ada lagi Rasulullah. Ada lagi orang tua. Neng jangan makan tunggir ya. Brutu. Pantat ayam. Namanya kan tunggir. Tunggir, brutu, pantat ayam. Nggak boleh. Kata, emang kenapa? Mak saya tuh dulu ngomong gitu, lu nanti kalau makan tunggir mantak ditunggirin sama bini lu. Begitu ngomongnya, cukup begitu. Tapi setelah saya ngaji kitab Ta'limul Muta'allim, ternyata Rasulullah emang larang kayak gitu. Jangan nyapu malam-malam. Ntar yang cewek kalau dapat suami ntar bewok suaminya. Begitu kan ya? Ya bewoknya cuman sebegitu kayak kambing. Ternyata memang perintahnya Rasulullah. Ada hadis-hadis kayak begitu. Cuman orang tua kita dalam ilmu sosiologi namanya teorinya masih positivis. Belum bisa menjelaskan dalil. Belum bisa memberikan dalil. Akan tetapi sejatinya sudah dalam lantaran, sudah dalam posisi membuat dalil. Sudah ada dalilnya. Sudah tahu orang tua kita itu. Cuman mulai sekarang kan ditanya, mana dalilnya, hadisnya. Orang tua mana tahu rawahu Bukhari. Itu orang-orang yang suka nanya dalil Bu. Yang nanya-nanya hadis sama saya. Ustaz itu dalilnya mana? Ente kalau ngomong rawahu Bukhari mulu kan gitu. Dari kitab mana? Enggak, saya ngeliatnya di kalender katanya. Ada kalender rawahu Bukhari, dia ambil. Oh, ya Allah, saya bilang, ada lagi orang yang kayak begitu. Nah, ini Rasulullah SAW diajarin sama malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW karena hatinya bersih, malaikat Jibril bersih, jam 10 udah kelar. Rapih sholatnya. Maka sholat pertama Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu zuhur. Jadi Nabi Muhammad SAW bersama umatnya itu pada waktu
Dan di belakangnya Rasulullah cuman ada 4 orang. Satu Siti Khadijah, yang kedua Ali bin Abi Thalib, dari anak kecil, dari wanita Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Siti Khadijah, lalu Abu Bakar Siddiq, yang keempat itu namanya Anas bin Malik. 4 orang. Saya mau jelasin 4-4-nya ini, nanti nggak cukup nih sampai jam 12 malam lagi. 4-4-nya ini yang sholat di belakang Rasulullah baru 4 orang. Begitu. Jadi makmumnya 4, dari wanita, dari orang laki-laki dewasa, 2 dari anak kecil. Disebutnya sabiqunal awwalun. Sholat. Kapan itu disyariatkan? 2 tahun sebelum hijrah. 2 tahun sebelum hijrah. Adapun kenapa nama sholatnya, saya minta ibu bapak agak tenang sebentar ya. Ini saya mau bacakan syair. Saya sudah tulis. Tadi saya sebelum kesini saya baca kitab namanya Sulamul Munajat. Sulamul Munajat. Di sana ada kenapa nama-nama sholat itu kok unik-unik. Di sana ada syair. Saya kalau saya nyanyiin takutnya ibu kagak demen, suara saya kagak enak. Li Adama subhun wal isya'u li Yunusa wa dhuhrun li Dawuda wa asrun Sulaimana wa maghribu Yaquba wa qad jumi'at lahu alaihi salatullahi sirran wa i'lana. Ada syair begitu. Jadi yang pertama kali sholat itu, orang yang pertama kali sholat itu namanya Nabi Adam. Sholatnya subuh doang. Sholatnya subuh doang Nabi Adam itu. Li Adama subhun. Bagi Nabi Adam sholatnya sholat subuh. Menghadapnya ke arah timur. Nabi Adam ketika dia melakukan perbuatan keliru, kesalahan, diusir sama Allah. Siti Hawa ditaruh di tempat yang paling jauh namanya Jeddah, di Mekah sekarang. Sedangkan Nabi Adam ditaruhnya di Hindustan, di India. Tapi lebih lebih tepatnya di Sri Lanka. Jadi dulu namanya Hindustan. Hindustan itu ada 5 negara. 1 India, 2 Pakistan, 3 Bangladesh, 4 Nepal, 5 Sri Lanka. Sri Lanka ini negaranya Rahwana, namanya Alengka. Orangnya gede-gede, tinggi-tinggi. Karena di ujung laut, di pinggir gunung Himalaya, ujung laut, namanya Alengka. Rajanya Rahwana, punya anak Indrajit, demen sama istri orang, namanya Sinta. Begitu. Ini apal nggak nih pewayangan? Urusan wayang aja kalah sama Ustadz, kan begitu, apalagi urusan makan. Tuh Rahwana ya, Alengka Dirja namanya. Alengka Dirja itu berubah jadi Sri Lanka. Nabi Adam turun di situ. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam bingung bagaimana caranya biar saya bisa bersama lagi dengan Siti Hawa. Setiap subuh baca doa, Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia baca tuh. Enak ya Bu suara saya Bu ya? Kalau kata saya. Ngeledek aja. Saya pernah nyanyi Bu di Inul Pista. Kata istri saya, nggak enak ya, besok-besok nggak usah lagi. Saya jadi minder Bu, kan gitu. Udahlah nggak usah nyanyi lah, kan gitu. Itu baca Rabbana setiap subuh sambil berdiri menghadap ke timur. Ternyata Nabi Adam lagi sholat. Sholatnya berdiri doang menghadap timur. Sambil baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka baina subuh, antara azan dan iqamat subuh itu sunnah tuh baca itu tuh. Rabbana zalamna. Kalau dosanya mau rontok, dosanya hilang, baca Rabbana. Hilang dosa kita semuanya. Tuh Nabi Adam sholat subuh, setiap subuh. Lalu setelah sholat subuh, wal isya'u li Yunusa. Ada nabi ketika diperintah sama Allah namanya Nabi Yunus ke satu kaum. Samud nama kaumnya. Kaumnya tambeng, teka, songong. Tambeng, teka, songong. Udah pokoknya puncaknya udah nggak bener itu Nabi.
Akhirnya Nabi Yunus putus asa. Lalu Nabi Yunus naik perahu masuk ke dalam laut, dibuang ke dalam laut karena berat. Nabi Yunusnya, singkat cerita, dicaplok sama ikan, namanya ikan hiu. Ikan paus. Gak pernah ngaji nih kan gitu. Ikan apa namanya? Jenisnya mungkin paus, namanya ikan nun. Pinter tuh bapak tuh. Namanya ikan nun. Makanya diabadikan dalam Al-Quran. Nun wal qalami wama yasturun. Ikan nun dicaplok, jenisnya ikan hiu mungkin ya, ikan paus. Tapi dia namanya ikan nun. Nyaplok. Lalu Nabi Yunus alaihissalam doa sama Allah. Gimana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dibaca banyak, ikannya muntah. Ketika ikannya muntah, keluarnya waktu gelap. Setelah terbenam matahari, panas dingin menggigil. Kata Allah, sholat Yunus biar sehat, sholat Yunus biar sembuh. Nanti saya kasih tahu obatnya. Sholat Nabi Yunus, dalam rangka sholatnya ruku aja, maka sholatnya namanya waktu Isya. Saat sholat waktu Isya dikasih obat sama Allah. Kalau orang sakit demam, sakit panas, suruh makan labu siem. Makan labu siem sembuh Nabi Yunus. Maka sembuhnya itu waktu Isya. Maka sholatnya Nabi Yunus itu hanya waktu Isya. Sedangkan wa zuhrun li Dawud, zuhur itu untuk Nabi Dawud. Yang pertama kali sholat zuhur itu Nabi Dawud. Kenapa Nabi Dawud sholat zuhur? Karena Nabi Dawud ini pekerja keras. Dia itu haddad. Haddad ini pandai besi, tukang bikin pisau, tukang bikin golok, tukang bikin pacul dan lain sebagainya, bikin panci dan sebagainya. Padahal Nabi Dawud ini punya anak Raja Sulaiman, tapi kagak mau. Maka ketika dia melaksanakan sholat, itu namanya zawalus syams. Zawalus syams itu bahasa saya nih, tergelincirnya srengenge. Tergelincirnya srengenge. Srengenge itu matahari. Kapan tergelincirnya matahari itu? 12.04. Maka waktu sholat zuhur seumur hidup dari zaman Nabi Daud sampai hari kiamat itu jam 12.04. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. 12.04. Bagaimana maksudnya? 12.00 namanya istiwa. Istiwa itu tengahari bolong di atas kepala kita persis di atas kepala kita. Dari timur di atas kepala kita itu jam 12.00. Masuk ke arah barat berarti 04, 12.04. Maka waktu sholat zuhur itu pasti 12.04. Di Indonesia kadang jam 12.05, kadang jam 12.10. Kalau di atas bulan Juli sampai plus 8. Apalagi di Cilegon bisa plus 12. Tapi kalau dari mulai Januari sampai Juni itu minusnya 05, bahkan sampai 10. Maka pernah kita sholat setengah 12 lewat 10, setengah 12 lewat 15, pernah nggak ngerasain? Itu antara Januari sampai Februari. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Salah. Kalau pakai istiwa 12.04 pasti. Kok ngikutin istiwa? Karena kita pakai jamnya GMT. Kagak tahu jamnya ya. Itu jam yang ibu pakai tuh, yang ini sama yang kita pakai yang ada di handphone itu GMT, Greenwich Mean Time. Hitungan 000 itu adanya di London. Adanya di London. Ibu nggak pernah belajar falak nih berarti ini. Adanya 000 itu adanya di London. Lalu dibawa ke Indonesia, maka Indonesia punya 3 zona waktu. Indonesia bagian barat, timur, sama tengah. Tengah ya, barat, tengah, sama timur. Maka Jakarta sama Papua beda 2 jam. Jakarta sama Sumatera beda. Kita mau udah makan, dia mah belum kalau buka. Kenapa? Karena pakainya jamnya GMT. Kalau saya panjangin berat ini udah masih kagak ngerti dah. Dan nanti itu ada cara ngitung waktu kan gitu. Bapak Ibu ngerti nggak jam GMT? Udah tahu kan ya? Udah tahu. Jadi GMT itu 0000, ganti harinya itu dihitung di London sana, di Greenwich.
Makanya jam itu pakai Greenwich. Coba kalau pakai jamnya jam Arab, istiwa namanya. Asar zuhur itu pasti 12.04, nggak bakalan lebih. Kalau kita kadang jam 12.10, jam 12.05, jam 12.02, sekarang jam 12.02. Kan begitu. Itu karena kita pakai jamnya GMT. Udah melongo aja, udah melongo, nggak apa-apa. Itu Nabi Daud sholatnya sholat zuhur. Wa asrun Sulaimana insyaallah minggu depan. Capek saya. Ya. Jadi asar ntar minggu depan. Udah 3 dulu. Jadi Adam itu subuh sholatnya, Isya itu Nabi Yunus, lalu zuhur itu Nabi Daud. Begitu. Nanti baru dikasih ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deh, itu dulu. Ada pertanyaan nggak? Gantian. Ada? Apa yang mau ditanya? Ada? Nanggapin. Silakan. Kalau kita pakai, kalau zaman dulu kan jamnya pakai paku Ya. atau siang. Mungkin pas gitu. Ya. Kalau model pakai paku yang kalau jadi patokannya ya istiwa. Baik. Baik. Istiwa. Iya. Nanti pada masa penentuan, nanti kan di fikih itu ada auqatis sholat, waktu-waktu sholat. Jadi menentukan waktu sholat itu ada 2. Satu, pertama istiwa tadi, karena belum ada jam ini kan, jam istiwa. Kalau Bapak main ke pondok saya di Sarang Rembang sana, itu jamnya istiwa. Mbah Mun itu kalau sholat subuh 5:30, bahkan hampir jam 6 gitu, karena waktu istiwa kan begitu. Zuhur itu jam 2, setengah 3 itu baru mulai kan gitu, karena waktunya waktu istiwa, beda-beda dengan waktu kita gitu. Lah beliau itu di pondok kami itu ya, ada tugu tuh Pak, ada tugu seperti apa namanya, tongkat begitu, tapi dicor gitu. Jadi matahari itu menyorot ke situ Pak. Jadi rumusnya itu bayang-bayang. Nanti akan saya ajarkan itu kalau sudah waktunya, ya 5 tahun lagi lah. 5 tahun lagi itu nanti ada. Jadi rumusnya itu bayang-bayang. Bagaimana kita ketika ada di daerah tropis kayak Indonesia yang dilewati Katulistiwa atau yang tidak dilewati Katulistiwa, nanti cara ngitungnya beda kan gitu. Kalau Indonesia dilewatin nggak sama Katulistiwa? Dilewatin. Garis titiknya adanya di Pontianak tuh, di Pontianak. Dulu saya sampai ke Pontianak nih belajarnya beginian Bu, sampai ke Pontianak tuh digituin. Nanti baru kelihatan mana yang ada di dalam garis Katulistiwa, mana yang di luar garis Katulistiwa. Kalau di dalam Katulistiwa nggak kelihatan bayang-bayang Pak, nggak ada bayang-bayang, hilang bayang-bayang kita. Tapi di luar Katulistiwa ada bayang-bayang. Nah bayang-bayang inilah rumusan untuk melihat waktu sholat. Itu satu. Yang kedua, lebih tepat, benar, lebih tepat, lebih pas waktunya, nggak akan berubah-berubah. Yang kedua, uraf, kebiasaan. Kebiasaan itu bagaimana? Contohnya begini, ada orang waktunya itu senengnya jahit. Dulu ke Haji Nasir, Haji Rosid, kan Haji Rosid itu ngejahit adiknya Haji Harun, itu tukang jahit. Kalau udah ngejahit celana 2 pasti zuhur. Itu urufnya dia begitu. Nih celana udah kelar 2, langsung beberes dia tuh. Beberes langsung jalan ke Masjid Istiqomah, sholat zuhur. Kok bisa ngerti, Kong? Iya biasanya kata dia. Biasanya kalau habis ngejahit 2 pasti zuhur, tapi pas. Sama halnya ketika Bapak Hatta ditangkap, ditaruh di Banda Naire Pak. Banda Naire itu. Itu orang-orang sana petani. Kalau Hatta lewat itu pasti jam 3. Maka petani, ayo pulang. Udah jam 3. Kenapa? Hatta udah lewat. Begitu. Orang-orang itu ngasih jam itu pakai uruf dulu itu. Gitu ya. Jadi nggak pakai jam tepat pun kadang-kadang pas gitu. Karena ada kebiasaan kan gitu. Itu boleh nanti dalam waktu sholat kalau kita dalam kondisi darurat misalkan agak sulit, nggak ada jam, mati semua misalkan gitu. Tiba-tiba kapan ya waktu sholat zuhur? Oh biasanya Pak Haji Tamrin kalau lewat jam 12 tuh naik sepedanya misalkan gitu. Ternyata bener pas lihat, iya tuh biasanya emang kebiasaannya. Tapi orang yang tepat waktu, kalau orang kayak Ustadz Miftah ya nggak bisa dihitung, nggak tepat waktu. Datang ya ntar jam 10, iya jam 9 udah datang dia, salah kan gitu. Biasanya kalau orang yang tepat waktu biasanya gitu. Kayak Bung Hatta itu pas itu dihitungnya. Jadi ada kalanya dengan istiwa, ada kalanya dengan uruf.
Nanti kedepannya ada namanya auqatis sholah. Baik, saya kira itu ya Pak ya. Udah ya, cukup ya. Paham semua? Insya Allah. Saya kalau ngomong insya Allah tuh nggak yakin gitu Pak. Paham apa nggak? Paham gitu dong gitu. Paham ya? Ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.